Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir dengan firman Tuhan yang akan memberi kekuatan di dalam kehidupan kita, membuat iman kita bertumbuh, dan membuat kita lebih dekat dan mengasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kebaikan-Mu kami boleh ada pada saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari kami di dalam kesetiaan Tuhan bagi kami. Kami boleh melewati waktu-waktu kami Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan pimpinan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang selalu dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu adalah kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kami Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Kami buka hati kami izinkan Roh Kudus bekerja dan berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana sebagai umat-umat Tuhan, kita yang telah menerima kasih Kristus, kita harus bertindak, kita harus melakukan sesuatu supaya kasih yang telah kita terima itu dapat juga dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Ayat firman Tuhan ini terdapat di dalam perikop yang berjudul "Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru." Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11 di sana, firman Tuhan diawali dengan kalimat, "Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya." Berita tentang kasih adalah sesuatu yang harus kita benar-benar renungkan di dalam kehidupan kita. Inilah berita, inilah pesan, inilah perintah Tuhan bagi kita yang telah menerima kasih Tuhan. Berita yang menjadi satu kewajiban dasar dari orang Kristen. Sesuatu yang menjadi dasar untuk kita lakukan setiap hari sebagai umat-umat Tuhan yang telah percaya kepada Tuhan. Sebagai umat-umat Tuhan yang telah menerima hidup yang baru, ada satu pesan, ada satu perintah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan. Yohanes menekankan hal ini, kasih kepada sesama. Mungkin kita bertanya-tanya, bukankah kasih kepada Tuhan itu adalah hal yang lebih penting? Hal itu benar, kita harus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengasihi sesama, ketika kita menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kita, maka disitulah kasih Tuhan akan dilihat dan dirasakan oleh orang lain, terutama bagi mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini. "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Sebagai orang percaya, dengan mengasihi sesama, kita menunjukkan kasih Allah. Sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk menerima keselamatan. Kita tahu semua bahwa kita diselamatkan oleh iman. Tetapi iman akan menghasilkan
perbuatan-perbuatan yang baik. Iman akan menghasilkan buah-buah yang baik ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita benar-benar merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, maka iman itu juga akan bekerja di dalam kehidupan kita. Firman dan Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan kita untuk membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, menunjukkan kasih Allah kepada sesama manusia. Dengan mengasihi sesama manusia, kita menunjukkan, kita memperlihatkan bukti dari keselamatan. Dengan menunjukkan kasih, kita memperlihatkan bahwa ada buah-buah yang keluar dari kehidupan kita. Ada perbuatan baik yang nyata. Kalau kita baca tadi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, di sana kita diingatkan agar kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan. Kasih Allah perlu kita buktikan dengan perbuatan baik. Haleluya. Kasih Allah perlu kita tunjukkan kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada keluarga kita, bahkan terhadap mereka yang membenci kita sekalipun, kita harus menunjukkan kasih Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Memang kita tidak diselamatkan karena mengasihi sesama. Kita diselamatkan karena iman. Tetapi lewat iman dan lewat perbuatan iman, dengan mengasihi sesama, dengan membuktikan bahwa ada kasih Kristus dalam kehidupan kita, kita dapat membuat orang lain melihat kasih Tuhan yang tidak akan pernah ditemukan dimanapun juga. Dunia perlu melihat kasih Tuhan. Ada banyak orang yang perlu untuk melihat dan merasakan kasih Tuhan. Itulah yang menjadi tugas kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang percaya dengan keselamatan yang sudah kita terima, karena kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Maka marilah kita menunjukkan, kita membuktikan kasih Allah itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan? Apa yang dapat kita lakukan untuk menyebarkan kasih itu di dalam dunia ini? Mari sama-sama kita mau dan setia untuk menerapkan, untuk membuktikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab perbuatan-perbuatan baik itu perlu kita lakukan. Kalau hanya dengan perasaan kasihan, kalau hanya dengan sekedar kata-kata yang menghibur, kasih itu tidak nyata. Apa gunanya kata-kata kita tanpa bukti, tanpa perbuatan? Sebab kasih tidak akan pernah nyata tanpa perbuatan yang nyata. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-14, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Apakah gunanya kasih tanpa perbuatan? Tidak ada gunanya, saudara. Itu sebabnya action speak louder. Perbuatan lebih nyata untuk menunjukkan kasih Tuhan. Dan itulah buah-buah pertobatan dari keselamatan yang telah kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita mengasihi dengan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa, kami berterima kasih kalau Engkau telah mengingatkan kami agar kami mengasihi dengan perbuatan-perbuatan kami, bukan sekedar kata-kata yang kosong Tuhan, tetapi dengan kasih, dengan hati yang tulus. Kami senantiasa mengingat agar kami melakukan perbuatan-perbuatan baik, menolong mereka yang memerlukan pertolongan, menolong mereka yang belum menerima kasih Tuhan, sehingga mereka juga boleh percaya dan menerima kasih Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan, ajarkan kami untuk mengasihi orang lain dengan berbuat baik, sehingga ada satu dampak positif yang dapat kami berikan kepada orang lain Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan dan berkat firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tempat kami berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.